Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Ara Official. Hari ini saya akan memberikan tips item apa saja sih yang harus kita periksa ketika kita membeli motor Yamaha R-King. Sebelum masuk ke video, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebagai bentuk dukungan terhadap channel saya. Dan saya juga semakin semangat dalam membuat video, teman-teman. Untuk selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum bagi yang menjalankannya. Semoga dalam menjalankannya diberikan kelancaran, keberkahan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Oke, kita langsung saja masuk ke video. Untuk poin yang pertama, periksalah nomor mesin, nomor rangka, serta STNK dan BPKB. Nah, untuk R-King sendiri nomor mesinnya biasanya kodenya itu 3KA, untuk RX Special itu 3HB. Nah, silahkan nanti dicocokkan di STNK dan di BPKB apakah nomor mesinnya sama atau tidak. Kemudian jangan lupa juga cocokkan nomor rangkanya sesuai atau tidak dengan STNK dan BPKB-nya. Nah, itu poin yang pertama dari saya. Oke, masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang biasa saya cek itu pada bagian rangka, teman-teman. Jangan sampai pada bagian rangkanya ada bekas elasan atau bekas sambungan. Nah, bagian mana sih yang paling rawan untuk motor R-King pada bagian rangka? Biasanya motor R-King itu rawannya di bagian belakang. Nah, coba nanti periksa ketika teman-teman ingin membeli motor R-King, coba periksa bagian rangka belakangnya ada bekas sambungan atau elasan atau tidak, begitu. Nah, itu poin yang kedua dari saya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang biasa saya cek itu pada bagian sok depan. Nah, pada bagian sok depan sendiri untuk tipe motor R-King ini ada dua tipe. Ada tipe tua dan ada tipe muda. Nah, setahu saya sampai tahun 2003 sok depan R-King itu di bawahnya masih bundar bentuknya. Untuk 2004 sampai 2008 dia sudah mengkotak. Nah, kemudian cek keaslian dari sok depannya, dia original atau tidak. Untuk mengeceknya, saya biasanya mengecek di bagian pengunci. Bagian penguncinya dia berbentuknya oval atau tidak. Kalau misalkan dia bentuknya oval, berarti dia original. Kalau dia bentuknya pipih atau datar, nah itu lebih cenderung ke lokal. Nah, itu poin yang ketiga dari saya. Oke, masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat yang biasa saya cek itu pada bagian kaliper. Nah, bagian kaliper ini harus original. Bagaimana sih cara membedakannya? Untuk kaliper original biasanya dia ada logo segitiga yang berjumlah 3 buah, kemudian logonya tersebut timbul. Nah, jika ada logo tersebut, bisa dipastikan kaliper tersebut original. Jika tidak ada logo tersebut, hati-hati, itu biasanya master remnya mungkin lokal. Nah, itu poin yang keempat dari saya. Poin yang kelima, biasanya saya mengecek center ban atau lurus atau tidaknya ban belakang dengan ban depan. Nah, nanti ketika teman-teman membeli motor R-King, jangan lupa dicoba dulu, kemudian cek center bannya, dia lurus atau tidak di bagian ban belakang dan ban depan. Oke, kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang keenam, saya biasanya langsung mengecek bagian crankcase-nya. Nah, untuk crankcase R-King sendiri hati-hati ada kebocoran pada bagian bawahnya. Kemudian cek bagian pembuangan oli, apakah dia sudah coran atau masih bagus, teman-teman. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita mengecek bagian crankcase. Oke, masuk ke poin yang ketujuh. Nah, poin yang ketujuh ini menurut saya sangat penting. Jadi hati-hati ketika membeli motor Yamaha R-King, harus sangat detail memeriksa pada bagian ini, yaitu bagian blok silinder atau boring. Nah, boring R-King sendiri ada dua tipe, dia ada tipe Y1 sampai Y4, ada juga tipe YP1 sampai YP4. Nah, boring tersebut harus dipastikan original, karena kalau tidak original harga boringnya juga lumayan sangat mahal ya, jadi harus dipastikan original. Kemudian cek boring tersebut sudah overboss atau belum. Jika sudah overboss, saya lebih menyarankan jangan dibeli. Oke, masuk ke poin yang ke-8. Nah, poin yang ke-8 ini menurut saya sangat penting, yaitu membuat komitmen dan perjanjian dengan si penjual. Nah, terutama pada bagian yang memang tidak bisa terlihat pada hari itu. Biasanya bagian yang tidak bisa terlihat pada hari itu yaitu boring. Nah, boring tersebut sudah overboss atau belum, karena memang untuk mengecek pada bagian tersebut dia harus dibongkar terlebih dahulu.
Nah, biasanya saya membuat komitmen dan perjanjian dengan si penjual. Jika kondisinya tidak sesuai, yaitu mau diselesaikannya secara bagaimana tergantung si penjual dan si pembelinya. Nah, seperti itu. Nah, itu poin yang ke-8 menurut saya. Nah, itu teman-teman poin-poin yang biasanya saya cek ketika saya membeli Yamaha Air-King, dan itu tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.